Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah haji 2025, kami telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Dwi Suciabalia di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Dwi. Dwi, bagaimana persiapan yang dilakukan petugas haji dalam mengakomodir jemaah Indonesia saat pelaksanaan wukuf nanti, Dwi? Ya, tentunya persiapan-persiapan terus dilakukan Nisrina, termasuk juga persiapan terkait dengan petugas yang akan kemudian ataupun mengawal jemaah calon haji Indonesia dalam hal rangkaian Armusna nanti, baik itu saat di Arafah, Musdalifah, dan di Mina, di mana pelatihan-pelatihan ataupun juga informasi-informasi terkait apa-apa saja yang akan diperlukan dan juga harus dilakukan dalam hal pelayanan terhadap jemaah saat Armusna nanti ini terus disampaikan secara menyeluruh kepada petugas-petugas haji dan tentunya juga kepada jemaah-jemaah apa-apa saja yang akan dibutuhkan. Termasuk adalah imbauan kepada jemaah untuk tidak mempacking barang berlebihan, seperlunya saja karena pada saat pelaksanaan Arafah nanti dimulai dari rangkaian wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan juga mabit di Mina ini, jemaah diimbau untuk tidak kemudian membawa barang berlebihan karena nanti rangkaian akan cukup panjang sehingga diharapkan jemaah ini akan tetap kondisi fisiknya tetap prima. Sementara itu pada saat ini kita ketahui bersama bahwa untuk kedatangan dari jemaah calon haji Indonesia di mana kurang lebih dari data yang kami himpun dari DJPH USIS Kohat tercatat sudah ada 520 kloter yang tiba dengan total ada jemaah kurang lebih 101.734 jemaah calon haji Indonesia yang telah tiba dan semuanya ini telah berada di Kota Mekah. Dan kalau hitungan dari total 525 kloter, artinya 5 kloter lagi yang akan mendarat pada tanggal 31 Mei ini, kemudian akan langsung diberangkatkan ke Kota Mekah. Dan pada tanggal 1 Juni esok, seluruh layanan bus sholawat akan dihentikan sementara, mengingat ini akan menuju ke puncak haji dan juga semakin padatnya Kota Mekah oleh jemaah-jemaah calon haji lainnya, sehingga jemaah Indonesia khususnya ini diharapkan untuk bisa saving energi, menyiapkan segala kebutuhan, termasuk juga menyiapkan fisik untuk Armusna ataupun rangkaian puncak haji nanti ini, Srina. Oke, Dwi, jemaah haji nantinya akan menghadapi cuaca panas ekstrim saat puncak haji. Lantas bagaimana kemudian skema wukuf yang akan diterapkan bagi jemaah haji yang sedang dalam kondisi sakit? Ya, untuk skema wukuf nanti memang sudah ada beberapa hal. Salah satunya adalah safari wukuf yang memang disiapkan bagi jemaah yang beresiko tinggi maupun juga yang memiliki kondisi kesehatan yang tidak prima. Karenanya jemaah yang akan disafari wukufkan itu akan tetap diantarkan ke Arafah untuk menjalankan wukuf, namun tetap dalam pendampingan dari tenaga kesehatan dan juga pembimbing ibadah di dalam bus ataupun kendaraan mereka. Dan nantinya setelah selesai waktu wukuf pada sore hari ataupun pada ba'da asar, kemudian nanti akan kembali diantarkan ke klinik ataupun tempat mereka beristirahat. Sementara juga ada skema lainnya, yakni skema murur, yang nantinya jemaah yang masuk dalam kategori ataupun yang akan dimasukkan dalam kategori skema murur ini, nantinya mereka tidak akan berhenti ataupun hanya sekedar melintas di Musdalifah. Jadi dari Arafah jemaah ini akan kemudian melintas di Musdalifah, kemudian akan langsung ditempatkan di tenda Mina. Ini dilakukan tentunya juga untuk mempertimbangkan kondisi dari kesehatan jemaah, karena lagi-lagi memang kondisi kesehatan jemaah ini menjadi prioritas juga dari petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaah Indonesia. Isrina. Dwi Suciabalia melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.